Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang tentunya berhubungan dengan hal-hal di luar nalar manusia. Sebuah cerita berdasarkan kisah nyata yang nama tokoh dan tempat kejadiannya telah kami samarkan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten terbaru kami. Oke, langsung saja kita masuk ke Hanya Cerita Misteri. Asri Kirana adalah seorang perempuan berusia 35 tahun yang pernah mengalami kelamnya kehidupan. Rumah tangganya hancur akibat dari ketidaksadarannya akan pengaruh hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Setelah 10 tahun merantau di Pulau Sumatera, Asih dan suaminya yang bernama Santo kembali ke kampung halamannya. Dengan uang tabungan yang mereka peroleh dari hasil bekerja di perkebunan sawit, pasangan suami istri yang kala itu sudah dikaruniai anak perempuan yang masih berusia 7 tahun itu akhirnya berhasil membangun rumah impian mereka. Kehidupan mereka di sebuah desa awalnya terbilang berjalan sangat baik dan serba berkecukupan. Santo yang memulai usahanya di bidang otomotif mulai mendapatkan banyak pelanggan. Selain memiliki bengkel sepeda motor, Santo juga mulai merambah ke dunia jual beli sepeda motor bekas. Sementara itu, Asri Kirana memilih membuka warung sembako yang berada tidak jauh dari rumahnya. Warung sembako yang dikelola Asri Kirana juga berjalan dengan baik. Lokasinya yang strategis membuat warung tersebut menjadi pilihan utama warga desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asri mengelola stok barang dengan teliti, memastikan semua kebutuhan pelanggan tersedia. Dengan bantuan Mbak Yani sepupunya, dia juga bisa membagi waktu untuk mengurus anak perempuan yang bernama Arina yang saat itu bersekolah di sekolah dasar dekat rumah mereka. Arina tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setiap pagi dia berangkat ke sekolah dengan senyum lebar, membawa bekal sederhana yang disiapkan oleh Asri. Di sore hari, setelah menyelesaikan tugas sekolahnya, Arina sering membantu ibunya di warung atau bermain di halaman rumah mereka. Kehadirannya menjadi sumber kebahagiaan yang terus menguatkan Asri dan Santo dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka. Akan tetapi, sebuah malapetaka pun datang di tengah-tengah kehidupan keluarga yang terlihat harmonis dan bahagia itu. Berawal dari pertemuan Asri dengan mantan kekasihnya yang bernama Hendro, sebuah kebahagiaan dalam kehidupan Asri pun sirna dan berganti dengan kepedihan. Setelah beberapa kali bertemu dengan Hendro, Asri merasakan getaran-getaran yang aneh di dalam hatinya. Dia yang berusaha untuk membuang masa lalunya dan kembali fokus kepada keluarganya, mulai merasakan kegelisahan mendalam jika tidak bertemu dengan Hendro. Hendro dengan sikapnya yang ramah dan kata-kata yang lembut, perlahan menggoyahkan benteng yang selama ini dibangun Asri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.
Meskipun pada awalnya dia berusaha menjaga jarak dan mengingat komitmennya kepada Santo, namun perasaan itu mulai merayap di hatinya setiap kali Hendro datang. Hendro yang kerap membeli barang-barang kecil di warung Asri mulai menjadikan kunjungannya sebagai alasan untuk berbincang-bincang. Dia menceritakan kisah hidupnya yang penuh kesepian setelah berpisah dari istrinya. Kata-katanya yang penuh nostalgia seringkali membangkitkan kenangan lama Asri, membuatnya teringat akan masa-masa remaja yang penuh gairah dan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Lambat laun, Asri mulai merasakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu jelaskan. Sebuah getaran aneh yang membuat pikirannya bercabang antara masa kini dan masa lalunya. Awalnya, Asri mencoba mengabaikan perasaannya. Dia mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras di warung dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anaknya Arina. Namun, kehadiran Hendro yang terus-menerus ditambah dengan caranya memperlakukan Asri dengan perhatian yang berbeda, akhirnya membuat dinding pertahanannya mulai runtuh. Asri merasa bersalah setiap kali dia memikirkan Hendro. Akan tetapi, dia tidak bisa menghilangkan bayangan pria itu dari pikirannya. Hendro yang melihat keraguan dalam diri Asri terlihat semakin bersemangat mendekatinya. Dia mulai datang di waktu-waktu sepi, di saat Santo sedang sibuk di bengkel dan Arina pergi ke sekolah. Dengan alasan ingin membantu atau sekedar berbincang, Hendro semakin sering muncul, menciptakan situasi yang membuat Asri semakin terjebak. Perasaan bersalah mulai menguasai Asri, tetapi di sisi lain ada dorongan yang tidak terelakkan yang membuatnya terus menerima kehadiran Hendro. Sementara itu, Santo yang mulai merasakan perubahan dalam diri istrinya menyadari bahwa Asri lebih sering termenung. Dia terlihat gelisah dan kadang kehilangan fokus saat mereka berbincang. Namun, Santo yang percaya penuh kepada Asri menganggap itu hanyalah akibat kelelahan karena bekerja di warung. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyebab sebenarnya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Di dalam dirinya, Asri berperang melawan godaan dan kenyataan. Dia tahu bahwa masa lalunya bersama Hendro harusnya tetap terkubur dan tidak boleh mengganggu kehidupannya yang sekarang. Namun, semakin dia berusaha menjauh, semakin kuat pula tarikan emosional yang dia rasakan. Perasaannya menjadi campur aduk antara kerinduan, kebingungan, dan rasa bersalah yang mendalam terhadap Santo dan Arina. Kehidupan yang sebelumnya harmonis dan penuh kebahagiaan itu kini mulai retak. Meski dari luar semuanya tampak seperti biasa, namun Asri semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang dia ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil menuju Hendro akan membawa keluarganya kepada jurang kehancuran. Perubahan yang terjadi pada diri Asri pun mulai tercium oleh Santo, hingga suatu hari Santo mendapati kenyataan pahit yang membuat hatinya hancur seketika. Hari itu, Santo yang pulang lebih awal dari bengkel dengan harapan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya, tidak menemukan Asri ataupun Arina di rumahnya. Dengan langkah cepat, Santo pun bergegas menuju warung sembako yang jaraknya tidak terlalu jauh. Hari itu tidak seperti biasanya karena hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur firasat buruk yang telah menghantuinya sejak beberapa waktu terakhir. Dari kejauhan, Santo melihat pemandangan yang membuat dadanya serasa dihantam. Asri terlihat sedang duduk bersama Hendro di sudut warung.
Wajahnya penuh senyum dan canda yang selama ini jarang Santo lihat lagi. Hendro dengan sikap santai dan penuh percaya diri menatap Asri dengan cara yang tidak bisa disalahartikan. Amarah Santo memuncak. Ia merasa seluruh dunia yang telah ia bangun dengan susah payah bersama Asri runtuh seketika. Tanpa pikir panjang, Santo melangkah masuk ke dalam warung dengan langkah yang sangat tegas. Suaranya menggema memanggil nama Asri yang membuat suasana hening menjadi kacau. Asri yang terkejut melihat kehadiran Santo tidak mampu menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Hendro pun tampak kaget, tetapi dengan tenang dia tetap duduk di tempatnya. Santo yang sudah kehilangan kendali langsung meluapkan emosinya. Kata-kata tajam terlontar dari mulutnya, menyuarakan kekecewaan dan rasa sakit yang dia pendam selama ini. Pertengkaran pun pecah di dalam warung. Asri berusaha menjelaskan, akan tetapi kata-katanya terdengar lemah di hadapan Santo yang kala itu dipenuhi amarah. Hendro yang merasa tersudut akhirnya mencoba membela diri. Tetapi itu hanya memperkeruh suasana. Emosi Santo tak dapat lagi dikendalikan hingga dia mendekati Hendro dengan tatapan penuh kemarahan. Akhirnya perkelahian pun tidak terhindarkan. Barang dagangan jatuh berantakan dan Asri yang panik pun mencoba melerai. Tetapi kedua pria itu sudah terpancing emosi. Santo yang merasa dikhianati melepaskan semua kemarahannya. Sementara Hendro tidak tinggal diam. Dia membalas dengan sikap arogan yang semakin memicu kemarahan Santo. Teriakan dan kegaduhan menarik perhatian warga sekitar. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu berusaha melerai mereka, menarik Santo menjauh dari Hendro yang tampak sudah terluka. Asri berdiri di tengah kekacauan itu, menangis tanpa henti, tak tahu harus berbuat apa lagi. Di wajah Santo tergambar kekecewaan yang begitu mendalam, lebih tajam dari amarah yang dia tumpahkan. Setelah keributan mereda, Hendro meninggalkan tempat itu dengan wajah marah. Sementara Santo bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Asri. Warung yang biasanya menjadi tempat mencari nafkah, kini berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga. Asri duduk di lantai, tubuhnya lemas, matanya dibasahi oleh air mata penyesalan. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk membiarkan Hendro masuk kembali ke dalam kehidupannya telah menghancurkan segalanya. Hati Santo yang dulu penuh cinta dan kepercayaan kini berubah menjadi lautan luka yang sulit untuk disembuhkan. Hari itu kehidupan Asri Kirana yang tampaknya harmonis mulai memasuki tahap yang paling gelap, penuh dengan rasa kehilangan, penyesalan, dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, luka yang ditinggalkan oleh peristiwa itu tidak pernah benar-benar sembuh. Santo yang selama ini mencoba mempertahankan rumah tangganya, akhirnya menyerah pada kenyataan pahit. Kepercayaan yang telah rusak sulit untuk dipulihkan, dan setiap kali dia melihat Asri, bayangan pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Dengan berat hati, Santo memutuskan untuk pergi. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dalam pernikahan mereka. Sebelum pergi, dia berbicara kepada Asri dengan suara yang penuh kelelahan, tanpa amarah dan juga tanpa harapan. Santo memilih meninggalkan rumah, warung, dan segala jerih payah yang telah dia bangun bersama Asri, membawa hanya pakaian dan beberapa barang pribadinya. Keputusan itu membawa kesedihan mendalam bagi Arina yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Kehilangan figur ayah yang selama ini selalu ada untuknya menjadi pukulan berat bagi anak kecil seusianya. Arina sering menangis dalam diam, memeluk barang-barang milik ayahnya yang tertinggal,
Sementara Asri hanya bisa memandang dengan rasa bersalah yang semakin menekan. Asri kini menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dia tinggal di rumah yang terasa hampa tanpa kehadiran Santo. Warung sembako yang dulu menjadi sumber kebanggaannya ini terasa seperti beban. Banyak pelanggan yang mulai menjauh karena mendengar kabar yang tersebar di desa tentang perselingkuhan dan perpisahannya dengan Santo. Asri berusaha tetap tegar demi Arina, akan tetapi di dalam dirinya dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Akhirnya Santo memulai kehidupan baru di kota. Dengan pengalaman dan keahliannya di bidang otomotif, dia berhasil membangun kembali usahanya meski hidupnya tidak lagi penuh dengan kehangatan keluarga. Namun, Santo memilih untuk fokus bekerja dan menghindari memikirkan masa lalunya. Dia jarang kembali ke desa, bahkan untuk menemui Arina karena rasa sakit yang masih membekas. Di sisi lain, Asri Kirana akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama Hendro. Hendro yang selama ini terus menunjukkan kesungguhannya, meyakinkan Asri bahwa mereka bisa membangun kembali kebahagiaan yang pernah mereka impikan di masa lalu. Meski masih dihantui oleh bayang-bayang kegagalan rumah tangganya yang pertama, Asri akhirnya menerima lamaran Hendro. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru kembali. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tanpa kemeriahan besar, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat yang masih mendukung Asri. Desa tempat tinggal Asri masih menyimpan gosip-gosip tentang hubungan mereka yang penuh kontroversi. Akan tetapi, Asri memilih untuk tidak peduli. Dia merasa keputusannya untuk menikah dengan Hendro adalah jalan yang terbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masa depan Arina. Setelah menikah, Hendro pun pindah ke rumah Asri dan berusaha mengambil peran sebagai kepala keluarga. Dia membantu Asri mengelola warung sembako dan mencoba membangun kepercayaan baru di lingkungan sekitar. Hendro juga menunjukkan perhatian yang tulus kepada Arina, meskipun gadis kecil itu masih terlihat sulit menerima kehadiran orang baru dalam hidupnya. Namun, kehidupan pernikahan Asri dan Hendro tidak semulus yang mereka bayangkan. Di balik sikap Hendro yang penuh perhatian, ada sisi dirinya yang perlahan mulai terungkap. Hendro yang sebelumnya mengaku telah berubah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab, ternyata masih membawa sifat-sifat lamanya yang kurang baik. Dia mulai sering mengatur Asri, bahkan terkadang menunjukkan sikap kasar ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Di sisi lain, warung sembako mereka juga tidak berkembang seperti yang diharapkan. Kepercayaan masyarakat yang sempat pudar karena gosip tentang hubungan Asri dan Hendro sulit untuk dipulihkan. Pelanggan tetap semakin berkurang dan pemasukan keluarga mereka pun semakin menurun. Lambat laun, Asri pun mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi, dari rumah tangganya sendiri yang masih seumur jagung, serta dari lingkungan sekitar dan juga dari kondisi finansial yang semakin sulit. Hendro yang awalnya tampak sebagai pelindung dan pendamping sejati, ini lebih sering menjadi sumber konflik. Hubungan mereka yang semula penuh harapan berubah menjadi perjuangan sehari-hari untuk saling memahami dan bertahan. Perubahan dalam sikap Hendro semakin terlihat jelas setelah dia tiba-tiba pergi dari rumah tanpa memberitahu Asri terlebih dahulu. Selama 1 minggu penuh, Asri hanya bisa bertanya-tanya kemana Hendro pergi, tanpa ada kabar ataupun penjelasan. Dan ketika akhirnya Hendro kembali, dia bukannya membawa rasa lega, namun kehadirannya justru memicu konflik baru yang mengguncang rumah tangga mereka. Asri yang selama ini berusaha menahan kegelisahannya tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan.
Ia meminta penjelasan atas kepergian Hendro yang tiba-tiba. Tetapi Hendro merespon dengan sikap dingin dan tidak peduli. Kata-kata tajam pun terlontar dari mulut Hendro, membuat Asri merasa diabaikan dan tidak dihormati sebagai seorang istri. Pertengkaran pun semakin memanas ketika Hendro kehilangan kesabarannya. Dia mulai melibatkan kekerasan. Beberapa kali dia memukul wajah Asri dalam luapan emosinya. Pukulan itu bukan hanya meninggalkan memar di wajah Asri, tetapi juga melukai hatinya yang sudah mulai rapuh. Setelah kejadian tersebut, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Hendro seringkali pergi tanpa alasan yang jelas, dan ketika dia berada di rumah, sikapnya kasar dan jauh dari perhatian yang dulu dia tunjukkan. Asri yang pernah merasakan manisnya cinta dari Hendro kini hanya melihat sisi gelap yang semakin menghancurkan kepercayaannya. Kehidupan sehari-hari berubah menjadi medan perang emosional bagi Asri. Setiap interaksi dengan Hendro seperti berjalan di atas pecahan kaca yang penuh ketegangan dan kekhawatiran akan kemarahan yang bisa meledak kapan saja. Arina yang menyaksikan semua ini secara tidak langsung menjadi korban dari hubungan yang semakin tidak sehat antara ibunya dengan Hendro. Perlahan tapi pasti, Asri merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan ketidakharmonisan. Dia tidak hanya kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada keputusan yang pernah dia buat. Rasa malu dan takut akan penilaian masyarakat membuatnya sulit untuk mencari bantuan atau bahkan memikirkan kemungkinan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Hendro. Namun di balik semua itu, Asri menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Dia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri dan juga Arina. Meskipun langkah itu mungkin akan membawa tantangan yang lebih besar. Dengan hati yang penuh luka dan harapan yang nyaris padam, Asri mulai mencari kekuatan dari dalam dirinya untuk melawan lingkaran penderitaan dan memutuskan nasib yang lebih baik bagi keluarganya. Akan tetapi keadaan semakin memburuk ketika Arina tiba-tiba jatuh sakit. Semua berawal dari demam tinggi yang menyerang Arina tanpa gejala sebelumnya. Awalnya, Asri mengira itu hanya sakit biasa akibat perubahan cuaca atau sekedar kelelahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Arina justru semakin memburuk. Tubuhnya terlihat lemah dan matanya kehilangan kilau serta nafsu makannya menghilang sepenuhnya. Asri segera membawa Arina ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter yang menangani Arina melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari tes darah hingga pemindaian tubuh. Akan tetapi, hasilnya tidak menunjukkan adanya penyakit medis yang dapat menjelaskan kondisinya. Semua hasil tes medis tampak normal, seolah-olah tidak ada yang salah pada diri Arina. Kondisi seperti ini jarang terjadi, Bu, ujar seorang dokter yang memeriksa kondisi Arina dengan nada penuh kebingungan. Kami tidak menemukan penyakit apapun, tetapi kondisi tubuh Arina terus melemah. Kami akan mencoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut, imbuh dokter itu lagi. Ketidakjelasan diagnosa membuat Asri merasa semakin putus asa. Dia menghabiskan malam-malamnya sendiri di samping tempat tidur Arina, sambil memandang wajah pucat putrinya yang terbaring tidak berdaya. Sementara itu, Hendro yang awalnya tampak peduli perlahan-lahan mulai menjauh dari situasi itu. Ia sering menghilang dengan berbagai alasan, meninggalkan Asri sendirian menghadapi situasi yang semakin mencekam.
Desas-desus pun mulai beredar di desa. Beberapa tetangga yang mengetahui kondisi Arina mulai berbicara tentang kemungkinan penyebab yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Ada yang menyebutkan gangguan supranatural, ada juga yang menghubungkan dengan dosa atau karma di masa lalu dari Asri. Gosip itu membuat Asri semakin tertekan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Fokusnya hanya satu, yaitu menyelamatkan Arina. Dalam keputusasaannya, Asri memutuskan untuk mendatangi Santo di bengkel miliknya. Dengan air mata yang tidak terbendung, dia menceritakan kondisi Arina yang semakin memburuk. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Sementara tangannya gemetar saat berusaha menjelaskan situasi yang dihadapi anak mereka. Santo yang awalnya merasa kesal karena Asri datang membawa kabar buruk merespon dengan luapan emosi. Dia menyalahkan Asri atas apa yang terjadi, mengungkit keputusan-keputusan masa lalu yang menurutnya menjadi penyebab penderitaan Arina. Suara Santo meninggi dan kemarahannya memecah keheningan bengkel. Asri hanya bisa tertunduk menahan rasa sakit dari setiap kata yang diucapkan Santo, karena dia tahu bahwa semua itu tidak sepenuhnya kesalahan yang telah dilakukannya. Namun setelah beberapa saat, Santo mulai tenang. Dia melihat wajah Asri yang penuh kelelahan dan kepedihan, serta rasa bersalah muncul di dalam hatinya. Dalam hati kecil Santo, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Keselamatan Arina adalah yang paling penting. Dengan nada yang jauh lebih lembut, Santo pun meminta maaf atas kemarahannya. Dia meyakinkan Asri bahwa dia akan mendampingi mereka untuk mencari solusi terbaik bagi kondisi Arina. Tanpa banyak bicara lagi, Santo segera menutup bengkel dan mengajak Asri menuju rumah sakit tempat Arina dirawat. Dalam perjalanan, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Santo merenungkan betapa jauh hubungan mereka telah berubah. Akan tetapi, cinta seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah berkurang. Di sisi lain, Asri merasa sedikit lega meski tetap dihantui oleh kekhawatiran akan kondisi Arina. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruang perawatan Arina. Santo terpaku melihat putrinya terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali dia melihatnya. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia mencoba menahan air mata agar tetap terlihat kuat di hadapan Asri. Santo mendekati tempat tidur Arina, menggenggam tangan kecil putrinya yang dingin dan lemah. Dengan suara yang penuh rasa sayang, dia berbicara lembut kepada Arina meskipun gadis kecil itu terlihat tidak merespon apa yang ada di sekitarnya. Momen itu menjadi titik balik bagi Santo. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus memberikan segalanya untuk menyelamatkan putrinya. Bahkan jika itu berarti harus melupakan luka-luka di masa lalunya dengan Asri, Santo pun merasa siap. Setelah mendengar penjelasan dari Asri tentang kondisi Arina, Santo merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ketidakmampuan dokter untuk menemukan penyebab penyakit anak mereka menimbulkan kecurigaan dalam dirinya. Saat itu, Santo teringat pada seorang sesepuh ahli spiritual yang pernah diceritakan oleh temannya, yang kala itu pernah mengalami masalah yang sulit dijelaskan secara logika. Usai menghabiskan beberapa saat menemui Arina di ruang perawatannya, Santo pun memutuskan untuk mengambil langkah berbeda. Dengan penuh tekad, dia berpamitan kepada Asri dan bergegas menuju ke rumah Mbah Joyo yang terletak di pinggiran desa. Sesampainya dia di sebuah rumah joglo sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, Santo disambut oleh seorang pria tua dengan wajah penuh kebijaksanaan
dan mata yang tajam seolah mampu menembus lapisan jiwa seseorang. Setelah memberikan salam hormat, Santo pun langsung menceritakan apa yang terjadi pada Arina. Dia menjelaskan bagaimana penyakit putrinya tidak dapat didiagnosis oleh dokter dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah tanpa sebab yang jelas. Mbah Joyo mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun, dan setelah Santo selesai, dia menatapnya dengan pandangan serius. Terkadang bukan hanya tubuh yang diserang, Le, tetapi jiwa dari orang tersebut, ujar Mbah Joyo dengan nada penuh makna. Sepertinya anakmu sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, Le, imbuh Mbah Joyo dengan tegas. Mbah Joyo lalu meminta beberapa barang milik Arina. Dia mengatakan bahwa benda-benda tersebut dapat membantu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Santo pun memberikan kain jarik yang sebelumnya sudah digunakan untuk selimut Arina yang dia bawa dari rumah sakit. Setelah itu, Mbah Joyo mulai melakukan ritualnya. Dia berdoa dan menggumamkan mantra dalam bahasa kuno yang sulit dimengerti oleh Santo. Suasana di dalam rumah Mbah Joyo menjadi sunyi. Hanya terdengar suara pelan dari doa yang dilantunkan oleh sesepuh ahli supranatural itu. Beberapa saat kemudian, Mbah Joyo membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak diharapkan. Dia memandang Santo dengan wajah yang terlihat sangat serius dan berkata, "Ada energi gelap yang mengelilingi anakmu, Le. Energi itu bukan berasal dari dirinya sendiri, akan tetapi dari sosok makhluk yang ingin mencelakai anakmu," ujar Mbah Joyo menjelaskan. Santo terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia bertanya siapa yang mungkin melakukan hal itu dan mengapa hal itu terjadi. Mbah Joyo hanya menjawab bahwa hal itu membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, tetapi yang pasti ada dendam atau iri hati yang menjadi akar permasalahannya. Untuk mengetahui hal itu, aku harus melihat langsung kondisi anakmu, Le. Sepertinya kita harus cepat ke sana sebelum semuanya terlambat, imbuh Mbah Joyo yang membuat suasana semakin tegang. Santo tertegun mendengar penjelasan Mbah Joyo. Kata-katanya menggema di pikirannya, menambah rasa cemas yang sudah menguasai hatinya. Keberadaan energi gelap yang disebutkan oleh Mbah Joyo membuat Santo yakin bahwa penyakit Arina bukan hanya masalah medis, akan tetapi ada kekuatan lain yang ingin mencelakai anaknya itu. Siapa, Mbah? Siapa yang melakukan ini, Mbah? Tanya Santo dengan suara yang bergetar, mencoba menahan gejolak emosi dan rasa takut yang semakin membuncah. Kita membutuhkan waktu untuk mengungkapnya, Le. Tapi yang jelas, ini bukan kebetulan semata, tapi ada niat buruk dari seseorang yang mungkin menyimpan dendam atau iri terhadap keluargamu, balas Mbah Joyo sambil menatap Santo dengan tatapan tajam tetapi penuh pengertian. Mendengar hal itu, Santo merasa dadanya semakin sesak. Dia tidak bisa memahami siapa yang tega melakukan hal seperti itu kepada anaknya. Namun, sebelum dia sempat melontarkan lebih banyak pertanyaan, Mbah Joyo segera mengajak Santo untuk kembali ke rumah sakit guna melihat langsung keadaan Arina. Tanpa membuang waktu, Santo mengangguk setuju. Mereka segera meninggalkan rumah Mbah Joyo, membawa serta benda-benda yang diperlukan untuk ritual lanjutan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Santo diliputi rasa bersalah, takut, dan sekaligus harapan bahwa kehadiran Mbah Joyo bisa menjadi jawaban atas penderitaan yang dialami Arina.
Setibanya di rumah sakit, Asri yang menjaga Arina di kamar perawatan terlihat terkejut melihat Santo datang bersama seorang pria tua yang membawa tas kecil berisi perlengkapan spiritual. Santo menjelaskan dengan singkat bahwa Mbah Joyo akan membantu mereka menemukan penyebab sakit Arina. Meski ragu, Asri tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai langkah yang diambil oleh Santo, mengingat kondisi Arina yang semakin melemah dan tidak juga kunjung membaik. Mbah Joyo mendekat ranjang tempat Arina terbaring. Dia memandangi tubuh lemah gadis kecil itu dengan tatapan mendalam, seolah-olah Mbah Joyo sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Perlahan, dia mulai melantunkan doa dalam bahasa yang asing di telinga Asri dan Santo. Suara doa itu terdengar lembut, tetapi membawa aura yang penuh dengan kekuatan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Mbah Joyo berhenti. Wajahnya berubah lebih tegang, lalu dia menoleh ke arah Santo dan Asri. "Energi ini sangat kuat, Le. Bukan sembarang orang yang bisa mengirimkan ini. Aku butuh waktu untuk melawan apa yang sedang mengikat sukma anakmu ini," ujar Mbah Joyo yang membuat suasana di ruang perawatan terasa semakin mencekam. Setelah memberi penjelasan kepada Santo dan Asri, Mbah Joyo lalu mengeluarkan sebuah keris kecil dan meletakkannya di bawah bantal Arina. Dan setelah itu, dia duduk sambil kembali membaca rapalan kuno yang tidak dimengerti oleh Santo dan juga Asri. "Untuk sementara ini akan membantu melemahkan pengaruhnya. Tapi kita harus melakukan ritual besar di rumah Kule untuk membersihkan semua ini. Setelah anak ini tersadar, kalian harus membawanya ke rumahku," ujar Mbah Joyo yang membuat Santo dan Asri merasa sedikit tenang. Malam itu suasana di kamar perawatan menjadi sangat hening. Meskipun penuh ketegangan, tapi kehadiran Mbah Joyo memberikan secercah harapan kepada Santo dan Asri. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka tidak akan menyerah demi menyelamatkan Arina. Sekitar pukul 3 pagi, sebuah keajaiban kecil pun terjadi. Perlahan-lahan Arina membuka matanya meski gerakan kelopak matanya terasa berat. Tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi wajahnya sudah tidak sepucat sebelumnya. Melihat perubahan itu, hati Santo dan Asri yang semula diliputi kecemasan mulai merasa sedikit lega. Asri segera mendekat, menggenggam tangan kecil Arina dengan penuh haru. Air mata yang sebelumnya tidak terbendung kini kembali mengalir, tetapi kali ini disertai dengan rasa syukur. Begitu juga Santo yang berdiri di samping mereka. Dia menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Meski kondisi Arina belum sepenuhnya pulih, tapi ini adalah tanda bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Mbah Joyo yang masih duduk di sudut ruangan dengan tatapan tenang mengamati perubahan yang terjadi. Dia tersenyum tipis lalu mendekat dan memeriksa kondisi Arina. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Ini baru awal dari sesuatu yang besar, Le. Energi gelap ini belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya untuk sementara, dia tidak lagi menguasai anak ini. Dan kalian harus segera membawanya ke rumahku. Begitu anak ini memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan," ujar Mbah Joyo menjelaskan. Mendengar hal itu, Santo dan Asri mengangguk serempak. Mereka bertekad untuk mengikuti semua petunjuk dari Mbah Joyo demi keselamatan Arina. Menjelang pagi, dokter yang memeriksa Arina juga terkejut melihat kondisi gadis kecil itu. Meskipun hasil pemeriksaan medis belum menunjukkan penyebab pasti, akan tetapi dokter mencatat adanya sedikit perbaikan dalam tubuh Arina. Santo dan Asri hanya tersenyum samar.
mereka memilih untuk tidak menceritakan upaya spiritual yang telah mereka lakukan. Hari itu berlalu dengan suasana yang lebih tenang. Santo dan Asri mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membawa Arina ke rumah Mbah Joyo. Sementara itu, Mbah Joyo mengingatkan mereka untuk tetap menjaga doa dan pikiran positif, karena keyakinan adalah benteng yang paling ampuh untuk melawan pengaruh energi gelap. Keesokan harinya, dengan kondisi Arina yang sedikit membaik, mereka memutuskan untuk segera berangkat. Santo menggendong Arina dengan penuh kehati-hatian, sementara Asri membawa barang-barang milik Arina dan barang-barangnya dari rumah sakit. Perjalanan menuju rumah Mbah Joyo terasa penuh harapan, meski di dalam hati mereka tersimpan ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah Mbah Joyo, Santo dan Asri disambut oleh suasana yang berbeda. Rumah joglo sederhana itu telah dipersiapkan dengan begitu matang. Aroma dupa memenuhi udara, memberikan kesan mistis namun terasa menenangkan. Beberapa perlengkapan ritual seperti tikar pandan, kain putih, bunga-bunga segar, kendi berisi air dan juga dupa telah disusun rapi di ruang utama rumah tersebut. Santo terkejut sekaligus terharu melihat persiapan itu. Mbah Joyo dengan dibantu oleh istrinya dan juga anak pertamanya telah bekerja keras untuk memastikan semuanya siap sebelum mereka tiba. Santo merasa ada harapan besar di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya bisa mengucap syukur dalam hati karena tidak menyangka bahwa Mbah Joyo begitu tulus membantu keluarganya. "Do, kita akan mulai ritual ini segera. Kalian harus tetap tenang. Energi baik yang kalian pancarkan akan membantu proses ini," ujar Mbah Joyo dengan suara penuh keyakinan. "Untungnya anak ini kuat, tapi kita harus segera menghilangkan energi gelap yang melekat di tubuhnya," imbuh Mbah Joyo menjelaskan. Beberapa saat kemudian, Mbah Joyo memulai ritual dengan menyalakan dupa dan memanjatkan doa-doa. Istrinya dan anak pertamanya turut mendukung proses tersebut. Keduanya duduk di sekitar ruangan sambil memegang bunga dan kendi berisi air. Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar suara mantra yang diucapkan oleh Mbah Joyo dan aroma dupa yang mendominasi. Arina pun diletakkan dengan hati-hati di atas tikar pandan yang telah dilapisi kain putih. Sementara Mbah Joyo mengelilinginya sambil mengayunkan kendi yang berisi air doa, lalu memercikannya ke tubuh Arina. Mbah Joyo juga terlihat mengibaskan daun kelor segar di atas kepala gadis kecil itu, seolah-olah sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba tubuh Arina menggeliat kecil, seperti sedang melawan sesuatu. Santo dan Asri yang menyaksikan hal itu merasa cemas. Tetapi Mbah Joyo segera memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Ini adalah reaksi dari energi gelap yang tidak ingin dilepaskan, ucap Mbah Joyo menjelaskan dengan singkat. Mbah Joyo lalu melanjutkan ritual dengan seluruh kemampuannya. Suaranya semakin tegas dan dia sesekali menatap ke arah tertentu seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Perlahan tapi pasti gerakan Arina mulai mereda. Wajahnya yang semula tampak tegang kini terlihat lebih tenang. Setelah beberapa jam, ritual pun akhirnya selesai. Mbah Joyo mengusap keringat di dahinya dan tersenyum lega. Sementara istri Mbah Joyo yang bernama Mbah Kanti langsung memberikan segelas air putih yang sudah didoakan kepada Arina. "Energi gelap itu sudah berhasil dilemahkan dan diusir. Namun, kalian harus menjaga anak ini dengan terus berdoa. Jangan biarkan pikiran negatif mendekati kalian. Karena hal itu bisa membuka pintu bagi energi buruk kembali," ujar Mbah Joyo menjelaskan kepada Santo dan Asri.
Apa yang sebenarnya terjadi kepada anak saya, Mbah? Tanya Santo penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Mbah Joyo terdiam sesaat sambil menundukkan wajahnya. Akan tetapi tidak lama kemudian, Mbah Joyo tiba-tiba menatap ke arah Asri dengan tatapan tajam yang seolah-olah menembus jiwanya. "Kurang ajar, sungguh biadab sekali orang itu," ujar Mbah Joyo yang sontak membuat Santo, Asri, dan juga Mbah Kanti serta anak Mbah Joyo yang bernama Pak Madi terkejut mendengarnya. "Ada apa toh, Pak? Apa yang sebenarnya sampean lihat?" tanya Mbah Kanti memecah keheningan di rumah itu. "Selain bermaksud menumbalkan anak ini, manusia keparat itu telah lama meracuni ibunya dengan ajian pelet jaran goyang, Nyi," balas Mbah Joyo sambil terus menatap ke arah Asri. Apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Joyo tentu membuat Santo dan Asri terkejut. Santo yang bisa memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Joyo itu terlihat sangat marah karena dia tahu bahwa orang yang dimaksud oleh Mbah Joyo adalah Hendro. Suasana di rumah Mbah Joyo berubah menjadi sangat tegang. Pernyataan Mbah Joyo menggema di dalam pikiran Santo dan Asri yang memunculkan emosi yang sangat berkecamuk. Asri menundukkan kepala dalam-dalam, wajahnya memucat mendengar tuduhan yang mengarah kepadanya. Sementara itu, Santo berdiri kaku menahan amarah yang semakin membara. "Ajian pelet jaran goyang itu bukan hal main-main. Itu adalah ilmu hitam yang memaksakan kehendak dan membuat seseorang kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, Le," ujar Mbah Joyo dengan nada lebih tenang tetapi penuh kewibawaan. "Awalnya aku tidak menyadari jika kau dalam pengaruh ilmu hitam itu, Nduk," imbuh Mbah Joyo sambil kembali menatap ke arah Asri. "Apa benar selama ini ada hal-hal aneh yang kamu rasakan, Nduk?" tanya Mbah Kanti dengan hati-hati. "Iya, Mbah. Saya merasakan ada sesuatu yang menekan pikiran saya, Mbah. Sebelum saya dan Mas Santo berpisah, saya sering merasakan ada hal-hal aneh yang sulit saya kendalikan dari diri saya," balas Asri dengan suara pelan diiringi isak tangis dan air mata yang membasahi wajahnya. "Dan sejak awal menikah dengannya, saya merasa ada sesuatu yang berbeda, Mbah. Tapi saya tidak pernah mengerti apa itu. Saya sering merasa gelisah, tidak bisa tidur dan selalu bingung. Selain itu, Hendro suami saya, dia sangat menguasai saya. Bahkan saya tidak tahu kenapa saya terus menuruti kemauannya," imbuh Asri yang membuat Santo, Mbah Joyo, dan Mbah Kanti serta Pak Mudi merasa iba atas pengakuannya. "Jadi selama ini dia tidak hanya menghancurkan rumah tangga kita, Sri, tetapi dia juga mencoba menumbalkan anak kita," gumam Santo dengan suara yang bergetar oleh amarah. Mbah Joyo yang telah mengetahui semua permasalahan yang menimpa Santo dan Asri menatap keduanya dengan penuh kebijaksanaan. Dia mencoba menenangkan gejolak yang terlihat jelas di wajah Santo. "Saat ini kita harus bertindak dengan kepala dingin, Le. Amarahmu hanya akan memberi celah pada energi negatif untuk kembali masuk. Aku paham ini berat, tapi aku butuh kerjasama kalian agar semuanya bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Mbah Joyo menenangkan. Mbah Joyo kemudian meminta Santo dan Asri untuk menjalani ritual tambahan, tidak hanya untuk melindungi Arina, tetapi juga untuk memutus pengaruh ajian yang masih tersisa pada tubuh Asri. "Ajian itu meninggalkan bekas, Nduk. Kita harus membersihkan semua itu dari tubuhmu dan jiwamu agar kamu bisa kembali hidup bebas tanpa pengaruhnya," ujar Mbah Joyo kepada Asri. Santo yang masih dikuasai amarah mengangguk, menyadari bahwa keselamatan keluarganya adalah hal yang paling utama saat ini.
dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah semua ini selesai, dia akan memastikan Hendro tidak lagi bisa mengganggu hidup mereka. Malam itu juga Mbah Joyo memulai persiapan dengan ritual pembersihan bagi Asri. Dengan bantuan Mbah Kanti dan Pak Mudi, dia menyiapkan bahan-bahan khusus untuk menetralisir energi negatif yang masih melekat pada tubuh Asri. Sementara itu, Santo diminta menjaga Arina yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski situasi ini penuh dengan ketegangan dan kesedihan, Santo dan Asri menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Dukungan dari Mbah Joyo dan keluarganya menjadi pengingat bahwa kebaikan dan cinta selalu memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan apapun resikonya. Dukungan dari Mbah Joyo dan keluarganya menjadi pengingat bahwa kebaikan dan cinta selalu memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan. Malam itu setelah menyelesaikan ritual pembersihan, Asri dan Arina diminta untuk tetap tinggal di rumah Mbah Joyo. Sedangkan Santo memilih untuk kembali ke bengkelnya dan mengurus pekerjaannya yang sudah beberapa hari ditinggalkannya. Keesokan harinya, Santo pun datang kembali ke rumah Mbah Joyo. Kala itu, selain ingin membawa Arina dan Asri pulang ke rumahnya, Santo juga membawa kabar buruk yang baru didapatnya dari orang tua Asri. Siang itu, di tengah kebahagiaan yang baru saja dirasakan oleh Asri setelah Arina dapat pulih kembali, dia harus menerima kenyataan pahit ketika Santo mengatakan jika Hendro telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Menurut cerita dari Santo, malam itu Hendro yang sedang berada di kota Semarang harus meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk pengangkut kayu yang membuatnya meninggal di tempat. Mendengar hal itu, tubuh Asri gemetar, air matanya menetes tanpa henti yang memadukan berbagai perasaan dalam hatinya. Ada rasa sedih, bingung, sekaligus rasa lega yang sulit untuk dijelaskan. Meskipun hubungan Asri dan Hendro dipenuhi liku-liku pahit, akan tetapi kabar kepergian Hendro tetap meninggalkan luka dalam di hati Asri. Ada rasa bersalah yang membebani pikirannya, mengingat betapa dia sempat menyerahkan seluruh hidupnya kepada pria itu. Dia merasa terjebak dalam pusaran emosi dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Santo pun turut merasakan dampaknya, meski dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, Hendro adalah sosok yang telah merusak keluarganya. Namun, di balik semua itu, Santo tetap manusia yang memiliki empati. Dia memilih untuk tidak mengungkit masa lalu, melainkan fokus pada keselamatan dan kebahagiaan Arina. Sudahlah Sri, semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Saat ini Hendro telah pergi dan kita harus melanjutkan hidup kita, terutama demi kebahagiaan Arina, ujar Santo dengan nada lembut saat melihat wanita itu tenggelam dalam tangisan. Sudah, Nduk, tidak perlu ditangisi, karena siapa yang menanam pasti dia akan menuai hasilnya. Kematian suamimu itu menjadi tanda jika perjanjian gaib yang akan menumbalkan anakmu itu telah dibatalkan, ujar Mbah Joyo menjelaskan. Menurut Mbah Joyo, kematian Hendro adalah akhir dari penderitaan yang dialami oleh Arina dan juga Asri tentunya. Kematian Hendro menjadi titik balik bagi Asri untuk merenungi kehidupannya. Dia menyadari betapa dalamnya pengaruh dari keputusan-keputusan yang telah dia ambil, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang dia cintai. Kehilangan ini mengajarkan Asri untuk lebih menghargai apa yang dia miliki saat ini, terutama cinta dan dukungan dari Santo, meskipun hubungan mereka telah berakhir.
Di sisi lain, Santo juga memetik pelajaran dari peristiwa itu. Dia melihat bagaimana kehidupan bisa berubah dalam sekejap, dan dia memilih untuk lebih bersyukur atas setiap momen yang dia miliki bersama Arina. Santo pun bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya. Dia ingin memastikan bahwa putrinya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perlindungan. Kehidupan mereka perlahan kembali berjalan meskipun tidak seperti sebelumnya. Dengan semangat baru, Asri dan Santo berusaha menjalani hidup sebagai orang tua yang bertanggung jawab bagi Arina. Sementara hati mereka perlahan sembuh dari luka masa lalu. Hendro mungkin telah pergi, tapi kehadirannya memberikan pelajaran berharga tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan. Kini, Asri dan Santo menjalani hari-hari penuh harapan. Mereka memulai babak baru kehidupan yang dipenuhi tekad untuk menciptakan kebahagiaan sejati.